Oke, balik lagi di channel Toko Rumahan. Kita lanjut nih ke episode 2 segmen Trendy. Trendy itu Trends Inspiratif Discovery. Trendy. Trendy. Jadi kali ini kita berkesempatan nih ke LSD Coffee 2.0 di Cilaki. Yang belum tahu, aku adalah host Nando. Jadi yang belum tahu juga ya, Trendy itu bakal ngebahas story-story bisnis nih. Story bisnis pengalaman dari ngebangun LSD Coffee ini gitu. Jadi buat kalian yang pengen belajar buat bisnis, pengen ngebangun bisnis dari nol, dari yang lain-lain, ini cocok banget video buat kalian. Begitu semuanya. Jadi kita udah langsung aja ngasih ke dalam daripada kita di sini di luar panas begini. Mending kita langsung aja ke dalam. Oke, let's go. Oke semuanya, sekarang udah di dalam nih, kita udah di dalam LSD Coffee nih, ya bener ya. Oke, di sini perkenalkan dulu mungkin namanya. Perkenalkan, nama saya Davan, saya selaku ownernya Long Steady Distance Coffee. Selamat datang. Distance Coffee. Oke. Ini sebagai owner berarti manggilnya Mas A? Davan aja nggak boleh. Oh, Davan boleh. Oke, di sini jadi ada segmen trendy nih Kak. Kita mau ngobrol-ngobrol, kebetulan sekali kita diperbolehkan syuting di LSD Coffee ini. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Ya, jadi kita mau nanya-nanya singkat aja nih, nggak usah serius-serius banget lah ya. Nyantai aja, kita kayak bener-bener obrolan tongkrongan aja gitu. Boleh. Oke, kan LSD itu panjangan dari Long Distance. Long Steady Distance. Long Steady Distance. Kenapa nama itu, Kak? Yang pertama mungkin itu. Steady Distance itu sebenarnya dulu terinspirasi dari istilah di olahraga, khususnya sepeda sama lari. Jadi ada namanya latihan memang jaraknya jauh, tapi dengan speed yang stabil. Tujuannya memang buat ngelatih fisik, kardio khususnya. Cuman kalau ditarik filosofinya sendiri ya, intinya sih pingin pelan-pelan tapi stabil, tapi tujuannya tercapai juga. Lebih ke situ sih. Berarti hanya memang sebelumnya suka sepedaan gitu-gitu? Sepedaan, memang lu basicnya doyan sepedaan. Jadi inspirasinya ngambil dari situ. Oh, jadi inspirasi. Berarti itu termasuk jadi konsep cafe ini juga nggak sih? Betul, sebenarnya nggak yang konsepnya nggak yang sepeda banget, cuman lebih ke hobi aja sih. Oh, hobi aja. Kayak ada ornamen lain juga ya, selain dari si kopi sendiri, sepeda juga ada, terus otomotif juga ada, ornamen. Pokoknya beneran yang disuka, hobi, taruh di sini. Oh, ditaruh di sini. Oke, abis kita ada tahu nama dari arti LSD itu, kan berarti kopi jualan. Kenapa kopi? Kenapa kopi? Jadi memang dulu awalnya memang suka ngopi. Jadi dulu 2015 awal ngerintis usaha khususnya di kopi. Memang dulu awal 2015 dikenalin sama kopi itu ternyata luas banget gitu, dan secara flavor juga ternyata luas banget gitu. Jadi nggak cuma rasa pahit aja kita kenal. Dari situ bisa dibilang jatuh cinta lah sama kopi. Akhirnya didalemin, menarik juga, akhirnya kenapa enggak dikembangin sebagai usaha gitu. Dan alhamdulillah bisa sampai sekarang. Kalau boleh tahu ini udah mulai dari kapan sih? Kalau si brandnya Long Steady Distance sendiri kita dari 2020 akhir. 2020 akhir. Ini cabang kedua kebetulan. Ini tempat kedua. Yang pertama di Pajajaran, di Cicendo. Oh, Cicendo, udah area situ. Cuman kalau di industri kopi dari 2016-an lah, 2016-an. Oh, udah lama banget berarti ya? Udah dulu, jadi sebenarnya pernah punya brand-brand sebelum ini. Cuman alhamdulillah yang lanjut sampai sekarang ya itu. Oh, ini LSD ini. Berarti ini cabang kedua, ada berapa cabang sih?
Dua cabang. Berarti yang di sini sama yang di mana tadi? Pajajaran di Jalan Pandu. Oh, Jalan Pandu. Oke. Berarti ini kan mulai 2020 tuh setelah Covid apa masa-masa setelah Covid? Setelah pas lagi masa-masa Covid. Berarti ada struggle nggak? Ada. Awal-awal buka itu jelas ya. Apa itu struggle yang paling besar? Struggle-nya jelas waktu PPKM terutama, jadi kan kita ngebatasin konsumen untuk datang, jadi emang beneran kita fokus dulu penjualan online. Penjualan kita fokus online. Hampir malah 70%-nya itu dulu online. Dine in pun kita sebenarnya bukan dine in sih, lebih ke take away aja. Jadi orang datang nggak boleh diminum di tempat gitu. Itu sih selama pandemi, berarti sampai kita ngerasain sampai akhirnya normal 2021 ya? Akhir lah. Baru mulai boleh datang ya. Berarti ngatasin itu semua Pak caranya. Siapa tahu teman-teman yang mulai bisnis juga bisa belajar dari kan ngatasin struggle kayak gitu. Ya jangan putus asa, itu aja. Terus terbanyak koneksi. Jadi emang bener itu kerasa juga. Jadi apalagi pas kemarin pandemi kita nggak bisa jualan tadi dine in. Jadi emang bener-bener ngandelin teman-teman, terutama relasi. Dari teman ke teman ya. Betul. Paling utama itu ya. Betul. Termasuk ya tadi online service juga. Itu sih, jadi emang ya pertama jangan putus asa, terus itu relasi harus kuat. Bukan harus kuat ya, diperluas aja. Jadi nggak cuman itu aja, perluas lagi pertemanannya. Itu sih yang bener-bener kerasa. Kalau promosi di online gitu, masukin di sosial media, apalagi zaman digital banget kayak TikTok gitu-gitu, apa LSD juga buat konten kayak gitu-gitu buat promosiin? Kita buat, cuman memang kita rasa belum optimal lah. Belum optimal. Jadi emang sekarang kita nggak ngalin, tadi balik lagi relasi komunitas. Si long steady distance sendiri ya emang ngekuatinnya di situ gitu. Jadi emang benar-benar teman-teman yang datang ke sini itu memang banyaknya yang memang sudah kita kenal. Oh gitu, awalnya dari itu ya? Awalnya dari situ, dan yang kita kenal pas sudah sering ngopi ke sini. Oh gitu, mereka balik lagi. Jadi kita jalin tuh relasinya. Orang kan kadang tipe orang nongkrong itu ada dua, tempat atau kopinya. Dari dua itu pentingin mana? Minumannya dulu kah atau tempatnya dulu kah? Jelas pertama produknya dulu. Cuman ya nggak nutup mata juga tentang si tempatnya, karena penting juga tempat buat orang nongkrong, terutama ya harus nyaman. Betul. Harus nyaman. Di luar itu ya tadi ada service juga, maksudnya service itu dari kitanya, terutama dari teman-teman barista nge-treat konsumen di sini seperti apa, itu benar-benar kita utamakan. Harus dijaga itu. Harus dijaga. Maintain relasinya tadi. Berarti ini bisa kayak tempat event, bisa gitu? Bisa. Nobar gitu-gitu? Kita pernah ngadain beberapa event, mostly yang berhubungan sama kopi. Musik juga pernah. Cuman emang benar-benar kita kurasi sih, jadi memang yang cocok sama identitasnya si long steady distance sendiri gitu. Jadi yang nggak sembarangan juga. Nggak sembarangan bisa ya, tapi terbuka buat umum lah ya. Terbuka buat umum. Kan di sini bilang dari tadi kopi dan kopi kan, apalagi tadi ada acara kopi. Selain kopi ada nggak sih yang mungkin tonjolkan gitu? Mungkin dari makanannya atau dari makanan sama pastry. Kebetulan kita juga pastry, roti-rotian itu kita buat sendiri juga. Favorit juga di sini. Terus selain itu menu-menu makanan brunch terutama bisa dijagoin lah. Banyak yang suka juga lah. Tapi kalau minuman memang kebanyakan kopi di sini. 60%-nya kopi. Sisanya kita ada non-kopinya juga, ada cold press juice kalau yang segar-segarnya. Specialty tea juga kita punya. Cuman kebanyakan masih yang kopi lah. Kopi ya, banyaknya kopi ya. Oh gitu-gitu. Soalnya kita mau nyobain nih juga nih ya. Minuman di sini kan. Boleh. Sambil kita review nanti. Boleh kita ke kitchen atau di barnya sambil lihat menu-menunya? Kita nanti ke bar aja. Oke, siap. Next selanjutnya. Oke.
Oke, kita udah di dalam barnya nih ya, bar LSD Coffee nih. Kita bisa lihat nanti ada birolnya juga ya. Oke, di sini kita mau nanya-nanya menu-menu favorit tadi aku udah bilang, tapi spesifik yang benar-benar banyak orang pesen tuh apa aja? Ini kan ada basic kopi, ada signaturnya, ada non kopi. Kalau rehydrationnya apa nih? Rehydration tuh dia itu non coffee, dia itu compressed juice. Jadi yang untuk yang si non coffee-nya kita punya yang seger-seger itu basicnya jus-jusan. Oh, jus-jusan. Compressed tapi banyaknya. Kalau yang non kopi berarti kayak milk base atau gimana? Yang tadi cold press juice, kalau yang milk base kita punya coklat, matcha, terus sisanya yang pakai sesuatu udah nggak ya, cuman tadi matcha sama coklat. Tapi ada specialty-nya juga ya? Iya betul, kita punya specialty juga. Yang paling banyak orang pesan apa? Kalau paling banyak dipesan sebenarnya di signature kita punya si es kopi susu yang Rookie Mark. Itu dia pakai homemade butterscotch. Basicnya sih kopi susu, cuman ya tadi kita punya special sauce-nya pakai si butterscotch sauce itu paling favorit di Paling sini. favorit, paling khas juga di sini ya? Paling khas. Terus yang keduanya kita punya Elicat. Nah, Elicat dia basicnya kopi juga, cuman dia nggak pakai susu, dia itu pakainya cranberry juice. Berarti yang buat dia yang segernya lah. Lebih seger lagi. Kalau selain kopinya berarti yang favorit apa? Yang baru? Selain kopi yang favorit, kita punya Girona. Itu dia basicnya jasmine tea, terus pakai leci sama lemon. Oh, leci sama lemon. Jadi buat yang segernya yang non coffee, tapi basicnya ada tehnya dia di Girona. Oh, Girona. Betul. Kalau teh berarti dia yang paling favorit? Kalau teh buat yang specialty tea yang white rose. White rose ya? Betul, white rose. Dia jadi ada karakter si floralnya dari si tehnya, sama kayak dari ada vanilla vanilanya. Vanilanya gitu. Oke. Unik-unik ya di sini minuman-minumannya. Kalau dari makanannya? Makanan Yang paling dijagoin? Paling dijagoin, mungkin yang paling favorit aja ya. Kita punya si nasi goreng LSD. Ini fotonya ada di sini. Nanti ditambahin. Betul. Itu nasi gorengnya pakai rempah-rempah. Jadi bukan yang tipuan pakai kecap. Terus ada si chicken popcornnya juga, betul. Paling favorit di situ. Di sini. Di sini. Terus ada juga yang favoritnya lagi itu di iga. Kita punya iga bakar. Nah, juga favorit di sini. Berarti itu makanan beratnya. Kalau yang cemilannya kayak pastry-nya tadi? Nih, kita jadi punya kebetulan kalau yang si cranberry cheese habis, ini tinggal yang ini tuh smoked beef sama ini chocolate cheese. Chocolate cheese. Berarti ini semua buat dari sini ya? Buat Bener-bener buat dari sini. Yang mau aku tanyakan nih Kak, kita udah ngomongin tentang minuman favorit, makanan favorit. Gimana cara maintenance atau biar sama terus rasanya? Biar sama terus. Jadi kita emang punya SOP-nya, SOP-nya standarnya jadi bikinnya seperti apa, tapi tetap setelah itu kita kontrol juga. Kontrol dalam artian sebelum kita sajikan pasti kita cobain dulu juga. Oh, dicobain terus. Per hari kayak itu? Untuk per hari. Tiap hari itu ya? Tiap hari. Jadi kalau kayak kopi kita ada namanya kalibrasi. Malah dalam satu hari bisa sampai 3 kalian. Jadi di pagi kalibrasi, terus nanti ada siangan juga kita kalibrasi, sama biasanya sore ke malam juga kita kalibrasi. Oh, kalibrasi lagi. Berarti terus-terusannya? Terus-terusan. Jadi biar si kualitasnya tetap terjaga. Tetap terjaga gitu. Itu yang paling penting kan? Sejauh ini ya, yang aku pengen tahu achievement atau pencapaian terbesar selama pembukaan LSD ini, itu apa? Apa ya? Achievement-nya mungkin, ada. Ada ya? Lebih kayak ngerasa punya manfaat buat orang banyak, dalam artian bisa ngasih manfaat buat teman-teman yang kerja di sini sama teman-teman yang konsumen yang emang udah reguler datang ke sini dan mereka happy, itu punya jadi kayak apa ya, achievement buat diri sendiri sih. Berarti di sini ada kayak buat sharing session gitu nggak sih? Sharing session Buat belajar-belajar, ada yang mau buat kopi kah atau apa gitu? kebetulan kita punya kelas. Ada kelasnya, cuman memang masih sifatnya bisa dibilang private juga enggak, jadi kita kerjasama sama ada beberapa sekolah, jadi mempersiapkan teman-teman yang baru lulus nih, yang memang nggak akan lanjut
ke jenjang pendidikan selanjutnya dan memang mungkin mau langsung kerja, itu kita siapin skillnya, terutama barista skill tuh kita bantuin gitu. Bantuin ada mungkin 2 bulanan, setelah itu kita rasa sanggup mereka untuk bisa melamar di tempat lain tuh. Kebetulan ini mau masuk tahun kedua, bulan depan mulai berhenti kelasnya gitu ya. Betul. Paling nanti kita sambil mau pesan juga. Boleh. Boleh. Kira-kira yang paling signature tadi ada Rocky Mark satu Betul. kan, terus ada Alicat. Alicat juga, terus yang Rehydration tadi kita mau pesen yang mana? Yang watermelon itu ya? Citrus watermelon boleh. Satu lagi apa nih ya kira-kira rekomendasi? Minuman mungkin tadi udah kopi 2. Mau yang basic coffee-nya nggak? Basic kopi boleh? Boleh. Nanti mungkin sama ini Magic yang paling banyak sering dipesan juga. Oke, nanti kita pesen juga supaya biar di review di selanjutnya. Oke, nantikan. Oke, siap, kita sekarang udah disuguhin ya oleh LSD Coffee. Oke. Di sini ada minuman yang udah kita pesan tadi, ada apa aja ini? Dari signature kopinya nih. Ini tadi hot cappuccino. Di sebelah sini ada Alicat. Sebelah sini citrus watermelon. Oke. Yang sebelah sini Rocky Mark. Di sini juga ada pastry-nya juga ya. Ini pastry apa ini namanya? Betul, kalau yang ini choco cheese, kalau yang ini smoke beef. Smoke beef. Oke. Boleh sambil dicobain nggak? Boleh banget ya. Kita dari kopinya nih. Siap ya. Basic kopinya ya. Nendang banget kayak. Bener-bener nendang. Oke, kita sambil lanjut aja ke pertanyaan. Ada nggak sih tips and trick ngebangun bisnis atau usaha-usaha seperti ini sih ya? Apa ya? Mungkin ada ya, siapa tahu buat teman-teman yang nontonnya. Tips and tricks-nya mungkin ya coba aja tuh jangan ragu-ragu untuk memulai, sama ya jangan putus asa aja. Misalkan kalau ada masalah atau apa, hadapin aja, jalanin aja, nikmatin prosesnya. Ntar kerasa sendiri kok dengan beriringnya waktu, berjalannya waktu juga. Yang masalah-masalah yang kita pernah hadapin ada manfaatnya juga di sekarang. Terutama ya di bisnis, di F&B terutama. Jadi pelajaran-pelajaran dulu, masalah-masalah dulu pasti kita ambil hikmahnya dan diterapin di sekarang ini gitu ya. Bisa bikin LSD Coffee sampai sekarang tuh ya sebenarnya itu dari rentetan ada masalah dulu, terus kita hadapin gak putus asa. Itu aja sih paling optimis pokoknya, paling optimis banget. Kalau mau mulai sesuatu, mulai aja dulu. Soalnya kan banyak orang kayak pengen ngebangun bisnis, takut ini nih, takut itu tuh semuanya. justru itu malah yang jadi kendala. Kalau kayak gitu terus mau kapan mulainya? Iya benar sih. Yang penting mulai dulu kan yang penting mulai aja dulu. Ini mau nanyain harga mungkin. Kalau harga nih kisaran berapa nih kira-kira? Kisaran kalau kopi kita dari 25 ribuan sampai kalau yang non kopi sampai 35 ribu. Kalau untuk si pastry itu 25 ribuan sampai 30 ribu lah. Cuman kita ada promo pagi kopi juga, itu dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Basic kopi cuma 15 ribu. Basic berarti memang kalau minuman dan harga-harganya itu udah dipatok memang dari sini ya? Itu memang udah standar di Bandung kan segitu kira-kira? Enggak ya? Jadi emang ada beberapa tempat juga yang punya promo sama. Memang si promo itu yang promo pagi ngopi itu emang tujuannya kita buat menggelorakan pagi ngopi lagi gitu. Pancingannya itu pakai promo. Pakai promo itu ya, banyakin promo gitu. Ya diskon juga itu termasuk? Diskon juga termasuk.
Oke, di era sekarang nih kan kopi atau kafe itu kan udah banyak banget, apalagi di Bandung tuh kan memang kafe terkenal banyak banget ya. Gimana strategi A ini biar bisa bersaing gitu loh sama kafe-kafe lain? Sebenarnya lebih mikirin fokus aja ke bisnis kita sendiri. Iya. Soalnya kalau mikirinnya sampai bersaing gitu, malah jadinya kita nggak fokus sama usaha kita sendiri. Oh, gitu. itu. Malah kalau di Bandung sendiri, iklimnya terutama di F&B, ya di kopi juga, sesama pemilik usaha di kopi itu malah saling dukung. Oh, saling dukung. Saling malah ya? dukung. Tentunya kalau di Bandung kita guyup, jadi kalau ada ini belum atau apa malah kita curhat, kadang ya selalu dikasih solusi sama mereka. Berarti bisa aja collab antar kafe ini sama kafe ini, bisa Oh iya, collab, bisa sering. gitu? Kita pernah sama beberapa coffee shop pop up. Jadi teman-teman coffee shop lain pop up di sini itu pernah. Oh, bisa ya. Berarti itu kayak nggak mikirin itu lebih rame, ini lebih rame, itu nggak usah lah ya. Enggak, jadi mending kita fokus sama diri. Usaha kita sendiri, produk kita sendiri, mantepin aja di situ, jangan nggak usah terdistraksi sama yang di lain-lain. luar. Jadi fokus aja Itu buat teman-teman yang mau mulai bisnis ya, yang penting tuh optimis dulu lah ya. Jangan mikirin orang lain harus gimana dari kita dulu ya nggak sih. Oke. Di sini buka dari jam berapa? Kita buka dari jam 7 pagi. Jam 7 pagi, tutup jam 10 malam. Jam 10 malam. Tiap hari apa aja? Tiap hari. Oke, untuk variasi menu tuh berarti ada kayak tiap bulan kah ada variasi menu lagi yang baru atau memang fokus di sini aja gitu? Kalau untuk kopi kita biasanya seasonal, jadi ada beberapa kopi kita ngambil juga dari luar, kadang kita ada yang baru juga. Kalau makanan nggak tiap bulan kita update, cuman selalu ada aja yang baru. Oh, selalu ada yang baru ya itu. Berarti kalau ada yang baru nanti ditaruh di sosial media. Kalau ini ya, inspirasi menu. Itu terinspirasi dari mana? Inspirasi menu. Apalagi zaman sekarang tuh kan nama-nama minuman tuh yang aneh-aneh kan. Yang biar gampang diingat orang itu ada inspirasi kah? Kalau inspirasi menu, kalau minuman sendiri nama-namanya kita ngambil dari istilah sepedahan juga. Dari Kimark itu ada dari istilah sepedahan. Licat juga itu istilah sepedahan sebenarnya. Kalau untuk si dasar istilah dasar menunya sendiri ya biasa kita develop di sini ya, kita coba-coba. Kita coba kalau enak ya kita jual ke pasarnya. Kalau untuk makanan inspirasinya sebenarnya dulu kita matoknya kita brunch menu-menunya, cuman seiring waktu dan juga kita nge-develop yang lain tuh. Kita nge-develop yang lain sampai akhirnya nasi goreng malah jadi yang favorit di situ. Akhirnya ya udah kita fokuskan juga di situ. Jadi sebenarnya kalau matok beneran inspirasi dari mana, lebih ke apa yang kita suka di sini dan kita pede ya udah kita jual. Ini maintenance kalau buat makanan dan minuman biar sama itu karyawan tuh berarti dilatih dulu ya buat pegawai di sini. Pasti ada trainingnya dulu. Setiap yang apalagi yang baru-baru pasti ada trainingnya dulu sampai mereka memenuhi standar yang udah kita punya. Berarti memang udah ada standarnya kalau di sini ya. Jadi ya itu buat teman-teman semua kalau memang pengen bangun bisnis kayak ini kan harus memang dari karena semuanya tuh nggak dari mulai itu langsung sukses ya. Pasti merintis dulu ya kan. Dari awal juga dan nggak selalu di atas terus ya kan. Pasti ada naik turun. Pasti ada. Gitu. Oke, di sini ada sosial media atau apa yang mau dicatat? Ada. Kita punya Instagram di LSD Coffee, Coffee, kopinya pakai bahasa Inggris. Terus TikTok juga sama, LSD Coffee. LSD Coffee. Kalau tempatnya? Alamatnya yang segmen Pandu tuh Jalan Pandu nomor 53. Itu yang pertama ya? Yang pertama itu, kalau ini yang kedua di Jalan Cilaki nomor 22. Cilaki nomor 22. Oke, itu teman-teman kalau mau lihat sosial medianya bisa langsung nanti ditampilin di bawah sama di deskripsi juga. Sama jangan lupa kesini juga ya buat nyoba-nyobain makanan dan minumannya. Semoga kalian yang nonton untuk kali ini bisa ada ilmu atau pelajaran yang bisa dipetik ya kan. Semoga kalian bisa bangun bisnis juga, ada yang mau memulai bisnis atau segala macam kayak gitu-gitu. Oke, terima kasih ya untuk waktunya. Sama-sama. Semoga kita mungkin kalau balik lagi ada acara event, soalnya kita juga ada treats ya kan. Pada ada acara selanjutnya bisa mampir lagi ke sini. Kasih ya. Salimkan dulu. Siap. Oke, boleh.
Oke, jadi sekian episode trendy kali ini. Trendy. Oke, sampai sini aja video trendy kali ini. Semoga kalian ada ilmu, pengalaman, dan apapun yang bisa dipetik dari Davan tadi. Oke, jangan lupa subscribe channel ini, share video ini, komen video ini, dan pencet like-nya. Oke, jangan lupa juga datang ke sosial media kami di Instagram Toko Rumahan, di LinkedIn Toko Rumahan, di TikTok Toko Rumahan. Oke, sampai sini aja. See you. Bye-bye. Bring it back. Yeah.